Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 Saudah sekarang pelajaran bahasa Arab. Ingat kan kemarin terakhir sampai sini kan itu tugas. Nah sekarang kita lanjut. Sebentar, ini tinggalin sebentar. Ustazah bilang dulu ini kita kan lanjut ke asmaul isyarah lil bait. Nih, bait itu apa artinya? Jauh ya kan? Jauh. Kemarin kan udah ingat kan kemarin asmaul isyarah lil qorib untuk yang dekat ya kan. Nah sekarang untuk yang jauh, tapi kan kemarin udah terbahas kan kalau pernah yang Ustazah tulis di papan tulis, masih inget nggak catatan? Kalau yang nyatet pasti masih ada di catatannya. Kalau misalnya yang untuk dekat itu nih, yang ini nih, jadi hadza sama hadhihi itu untuk yang dekat artinya ini, hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Kalau zalika sama tilka itu untuk jauh, artinya tuh itu. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Jadi misalnya ada dua orang, dia nanya, itu samping kamu siapa? Terus kata si A, hadza tolibun, karena dekat ya kan? Karena dekat, dia hadir di saat itu. Nah, misal yang jauh A sama B, itu yang di lapangan siapa sih? Zalika tullabun, zalika tolibun. Karena jauh kan, itu dia adalah murid ya. Karena jauh di lapangan, orangnya nggak hadir ya. Ingat kan ini? Nah jadi asmaul isyarah lil bait itu udah kita bahas ya. Zalika tilka, zalika untuk cowok jauh, tilka untuk cewek dekat. Nah ulaika untuk cewek cowok untuk jauh. Kalau misalnya untuk dekatnya apa? Ula. Nah sebelum kita itu ke materi setelahnya, jadi ini kita lompatin. Kita masuk ke Adar Surrabi Asyar. Nah sebelum kita lompatin, ini Ustazah mau ngertiin ini dulu. Yuk, artiin ini nanti di itu loh, di foto catatannya ke Ustazah. Untuk bukti kalian nonton video ini. Yuk Ustazah artiin ya. Asdiqo itu artinya teman-teman. Ini semuanya nih. Ini kan perintahnya iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Waktu dan tulislah, tapi nggak usah ditulis, kita bahas aja. Ini semuanya bentuk jamak, bentuk banyak, 3 atau lebih. Nah sekarang asdiqo teman-teman artinya fuqara orang-orang fakir, agniya orang-orang kaya, zumala itu sama artinya sama asdiqo teman-teman. Terus aqwiya orang-orang kuat, wuzara para menteri, menteri-menteri, atibba dokter-dokter, ulama ya. Ulama apa? Orang yang berilmu. Nah terus ini untuk tugas ya, untuk tugas 1. Ingat ini adalah tugas 1 nih, halaman 80 yang poin ketiga. Hati nih Ustazah jelasin perintahnya. Hati, berilah jam'ul kalimatil atiyah, berilah jamak kata-kata di bawah ini. Nih ada kata-kata kan, umun, do'if, abun, wazir, imro'ah, ismun, ammah. Ini kan semuanya dalam bentuk mufrad 1 ya kan. Nah diubah ke jamak gitu ya. Jadi ini tugas 1. Siapa yang nonton video ini berarti tahu tugasnya ya. Sekarang kita masuk ke materi. Sekarang kalian buka halaman 82 Ad-Dar Surrabi Asyar. Sekarang Ustazah baca, kalian artiin pakai pena warna-warni ya. Pena warna-warni atau pensil. Jadi di buku kalian tuh ada artinya nih, kayak gini-gini nih. Tapi pokoknya Ustazah saranin banget pakai pena warna-warni ya. Sekarang kita bahas al-fityah. Ayo, ini tuh jamak atau mufrad? Jamak ya kan?
kemarin Ustazah udah catetin di buku mufrodat. Coba dibuka buku mufrodatnya. Al-fityah itu jamak dari fata. Fata artinya pemuda. Berarti kalau al-fityah para pemuda, berarti pemudanya ada 3 atau banyak. Nah, jadi pemuda-pemuda itu bilang assalamualaikum, salam mereka ya. Terus ada orang namanya Hamid, jawab dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadul fityah, maksudnya salah satu dari pemuda-pemuda ini itu berkata gitu. Kan ini fityah, banyak orang ya kan, banyak pemuda. Nah, di sini dikatakan ahadul fityah, salah satu pemuda. Jadi salah satu pemuda ini itu berkata, "Kaifa haluka ya ammi?" Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Nah, terus tapi di sini ammi itu artinya apa coba? Paman ya. Paman dari ayah. Tapi ammi di sini itu tuh enggak selalu paman asli, paman kandung gitu. Jadi misalnya ada kayak para pemuda ketemu om-om gitu ya, kalau bahasa Indonesianya kayak laki-laki yang lebih tua itu, kalau di Arab kayak sopannya itu manggilnya amun gitu. Kayak kita misalnya bahasa Indonesia kan misalnya om, manggil seseorang yang tidak dikenal, laki-laki yang sudah berumur gitu, om, biasanya kita manggilnya om kan. Misalnya bapak teman kita manggilnya hai om gitu, assalamualaikum om, padahal bukan om kita ya kan, padahal teman bapak kita. Nah, sama ini ammi di sini maksudnya bukan paman kandung ya, tapi om gitu. Gimana kabarnya om gitu loh. Dah, terus ini si Pak Hamidnya ini jawab, ana bi khairin, saya baik-baik saja, walhamdulillah. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Nanya ke para pemuda. Man antum, siapa kalian? Kalian ini para pemuda tuh siapa gitu. Tuh berarti tandanya emang mereka belum kenal ya kan. Nah, terus salah satu dari pemuda, ahaduhum, hum ini kan mereka artinya kan hum. Salah satu dari mereka berkata, nahnu abna udduktur Musa, kami anak dari Dokter Musa. Dokter ini berarti itu ya, bukan dokter, beda ya. Kalau dokter apa? Tobib ya kan. Kalau doktur ini berarti itu untuk pangkat S3 itu loh. S3 itu dibilangnya ad-doktur gitu. Berarti bapaknya mereka itu sudah dosen S3, namanya dosen Musa gitu, dosen S3 ya. Terus kata Pak Hamid, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang gitu. Abukum sodiki. Jadi Pak Musa ini, bapaknya mereka ini, Dokter Musa ini, temanku, sodiki, temanku, kata Pak Hamid. Aina ammukum asy-syaikhu Isa, dan di mana paman kalian yang bernama Isa? Asy-syaikh itu gini, kan Musa ini bapaknya mereka ini kan dokter. Kalau asy-syaikh itu mungkin udah di atasnya dokter biasanya. Asy-syaikh itu sebenarnya arti katanya itu tua, tapi bisa diartikan asy-syaikh itu kayak ustadz gitu. Jadi di mana Ustadz Isa gitu. Jadi yang ini dokter, yang ini ustadz, tapi udah tinggi juga pangkatnya. Ya, pamannya mereka. Kalau bapaknya mereka kan namanya Musa, kalau paman asli mereka namanya Isa. Terus kata salah satu dari mereka, huwa marid, dia sakit. Huwal ana fil mustasfa, dia sekarang ada di rumah sakit. Ya, ditulis ya artinya kalau kalian belum paham, digarisin terus ditulis artinya di atasnya. Mustasfa itu artinya rumah sakit. Terus kata Pak Hamid, syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Man hadhihi tiflatil lati ma'akum. Jadi para pemuda ini tuh ada dengan para pemuda ini nih seorang anak kecil, cewek. Nah, tiflah itu anak kecil. Nih, kalau tiflun itu anak laki-laki, kalau tiflatun anak perempuan, karena ada apanya? Tak marbu tohnya.
Nah, jadi siapa dan siapa man hadhihi? Siapa ini anak kecil perempuan yang bersama kalian? Allati itu yang untuk perempuan, kalau untuk laki-laki al-ladzi. Ma'akum yang bersama kalian. Terus kata salah satu dari mereka, hiya dia ukhtuna, saudari perempuan kita gitu. Kata Pak Hamid, Mas Muha siapa namanya? Kata salah satu dari mereka, Ismuha Laila, namanya Laila. Terus kata Pak Hamid, aina baitukumul jadid, di mana rumah baru kalian? Bait itu kan rumah, al jadid itu baru. Terus ahaduhum baituna al jadid, rumah baru kita, qoribun dekat, minal mator dari bandara. Ya, bandara digarisin, kalau belum tahu artinya ditulis di atasnya ya. Terus kata Pak Hamid, antum fil madrasati tsanawiyah? Apakah antum kalian? Jadi apakah kalian fi itu di al madrasati tsanawiyah, maksudnya di sini madrasah itu sekolah, tsanawiyah itu SMA. Jadi apakah kalian ini anak SMA gitu loh maksudnya ya. Nah, terus kata salah satu dari mereka, la, bukan, tidak. Nahnu bil jamiah, kita bil jamiah, di universitas. Berarti maksudnya mereka itu anak-anak kuliah, bukan anak SMA gitu. Ana fi kulliyatil handasah. Kata salah satu dari mereka ini kan yang ngomong la nahnu bil jamiah. Aku fi kulliyatil handasah. Aku di jurusan kuliah, itu kan kuliah ya, kuliah. Artinya sama kayak bahasa Indonesia kuliah, maksudnya jurusan. Aku jurusan arsitek. Terus wa Mahmudun. Nah, wa Mahmud dan Mahmud berarti nama salah satu pemuda-pemuda itu. Mereka ini bersaudara kayaknya, ya kan? Dan Mahmud fi kulliyati tib, di jurusan kedokteran. Wa Ibrahim dan Ibrahim di jurusan syariah. Wa Yusuf dan Yusuf di jurusan at-tijarah, bisa ekonomi atau perdagangan, artinya at-tijarah. Nih ya, jadi mereka itu ada 4 orang. Nih, yang pertama itu yang ngomong kan, dia di jurusan handasah arsitek. Terus yang kedua Mahmud, ya kan, Mahmud dia di jurusan atib kedokteran. Terus yang kedua Ibrahim di jurusan syariah. Terus yang ketiga Yusuf di jurusan at-tijarah, ekonomi atau perdagangan. Nah, terus kata Pak Hamid, man dzalikal fata allazi fi sayyaratikum, dan siapa itu al-fata, pemuda, allazi yang, kan fata cowok kan, pemuda. Berarti pakainya allazi. Kalau fatatun berarti al-lati. Berarti di sini cowok, berarti pakainya al-lazi. Fi sayyaratikum, di mobil kalian gitu. Terus kata kata Mahmud, huwa zamili, dia temanku gitu. Artinya kalau misalnya belum tahu artinya. Terus kata Pak Hamid, min aina huwa, dari mana dia? Kata Mahmud, huwa min Inkiltro, dia dari Inggris. Inkiltro itu artinya Inggris ya. Ditulis ya di sini Inggris. Terus kata Pak Hamid, masmuhu, siapa namanya? Kata Mahmud, ismuhu William, namanya William. Kata Pak Hamid, amuslimun huwa, apakah dia muslim? Apakah dia seorang Islam, orang Islam? Apakah agamanya Islam? Terus kata Mahmud, la, bukan, tidak, huwa nasroni, dia Nasrani, agamanya Nasrani. Abuhu ustazi, bapaknya si William ini dosenku. Ustazi di sini maksudnya dosenku. Ismuhu, namanya ad-doktor Edward, namanya Dr. Edward. Terus kata Pak Hamid, azhabatum ilal mustashfa, azhabatum apakah? Di sini apakah? Zahabatum, apakah kalian telah pergi ila ke al mustashfa, rumah sakit, li ziyarati ammikumul yaum, untuk menjenguk, ziarah di sini
sama kayak arti bahasa Indonesianya ziarah. Ziarah itu kan artinya menjenguk ya. Amikum, paman kalian al-yaum hari ini gitu. Jadi apakah kalian hari ini telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian? Terus kata Yusuf, na'am zahabna. Iya, kami sudah pergi gitu. Terus tamrin yang ini itu nggak usah dijawab soalnya nggak begitu penting. Ini tugas kedua nih, Iqra waktub, tapi cuma satu nomor aja, nomor 1 ya. Jadi tugas kedua ini Iqra waktub ini, bacalah dan tulislah. Jadi tugasnya itu tulis aja di buku tugas bahasa Arab kalian ya, tulis. Jadi untuk latihan nulis biar tulisan Arabnya semakin cantik ya, biar kalian itu ini mudah baca tulisan Arab dan mudah menulis Arab. Nah, ini tulisnya nahnu muslimun al-islamu dinuna wallahu rabbina wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wal Qur'anu dusturuna. Dustur itu pedoman. Wal Ka'batu qiblatuna, dan Ka'bah adalah kiblat kami. Wal Arabiyyatu lughatuna, dan Arab adalah bahasa kami gitu ya. Ini nomor 1 ditulis aja. Sekalian artinya ya. Nahnu muslimuna, kami orang muslim. Tulis ya pokoknya. Nah, sekarang tugas ketiga. Tugasnya tuh 3, mungkin emang kelihatannya banyak, tapi dikit kan tuh. Tugas kedua aja cuman nulis ya kan? 1 nomor lagi. Padahal di sini ada 11 tuh, bahkan 11 nomor loh. Oh, 12. Tuh, sudah suruh cuman nomor 1 ya. Sekarang tugas ketiga. Ini, tugas ketiga, lihat ininya. Perintahnya. Adif artinya tambahlah di itu ya, di arti ini di atasnya. Adif tambahlah al asma'il atiyah, nama-nama di bawah ini ila ke domir. Jadi di nama-nama itu ditambahin domir. Terserah mau domir ana, anti, dia, kamu, terserah. 2 laki-laki 2 perempuan, terserah. Yang penting domir. Contoh, baitun artinya rumah. Nah, ditambah domir, baitukum rumah kalian, baituna rumah kami. Sekarang amun bisa kalian ubah jadi domir, bisa kalian tambahin domir, misalnya ammuki, paman kamu perempuan, ammukunna, paman kalian perempuan. Ya, jadi terserah domir itu nih sudah kasih domir. Nih contoh-contoh domir. Tadi yang contoh di buku kan baitun. Sekarang sudah contohin semua domir. Nih, huwa huma hum. Jadi kalau huwa berarti baituhu, huma baituhuma, hum baituhum, hiya baituha, huma baituhuma, hunna baituhunna. Anti, coba hunna artinya mereka perempuan ya. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, sekarang kalau anta, oh ini salah, baituka harusnya ya, baituka. Terus antuma baitukuma, antum baitukum, anti baituki, antuma baitukuma, antunna baitukunna, ana baiti, nahnu baituna. Nah, jadi kalian tinggal isi. Berarti misalnya madrasatun. Nah, terus kalian pilih aja di sini mau domir apa ya? Mereka laki-laki kah atau mereka perempuan kah? Berarti hunna kalau mereka perempuan. Berarti jadinya madrasatu hunna gitu. Misalnya antuna, jadinya apa? Madrasatu kunna gitu. Misalnya nahnu madrasatuna, ana madrasati, antuma madrasatukuma, anti madrasatuki, antum madrasatukum gitu ya. Huma madrasatuhuma gitu ya. Dan nanti dikumpulin. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.